Selamat sore, selamat datang di Gereja Baptis Pertama. Sebelum kita memulai jam doa kita, mari kita saat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih telah membawakan kami lagi pada hari ini untuk jam doa bersama-sama ya Tuhan. Tolong supaya kami bisa memuji Tuhan dan juga mendoakan ya Tuhan untuk waktunya nanti ya Tuhan. Dan tolong ya Tuhan supaya kami bisa mengalihkan pikiran kita dan hati kita untuk bersekutu bersama-sama ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari kita menyanyikan lagu Sungguh Alangkah Baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara
Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kecangkut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kecangkut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan lagu Satukan Kami ya Tuhan. Satukan kami ya Tuhan bersama dengan tali yang tak putus. Satukan kami ya Tuhan bersama dengan kasih sempurna. Allah kami satu, Raja pun satulah, tubuh Kristus satu, sebab itu ku nyanyi. Satukan kami ya Tuhan bersama dengan tali yang tak putus. Satukan kami ya Tuhan bersama dengan kasih sempurna. Allah kami satu, Raja pun satulah, tubuh Kristus satu, sebab itu ku nyanyi. Satukan kami ya Tuhan bersama dengan
kasih sempurna. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi dalam Yesus Kristus. Merupakan kesempatan indah dan kita semua pasti senang dapat berkumpul bersama-sama, dipersatukan di dalam Yesus Kristus, di dalam jam doa ini. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan dan kita akan merenungkan firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Kita membuka diri dan membuka hati kita untuk belajar bersama-sama dari Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, ajar kami untuk mengerti ya Tuhan, firman-Mu berbicaralah pada kami secara pribadi, dan tolong kami Tuhan untuk mentaati firman-Mu, sehingga apa yang kami hayati, apa yang kami pelajari, sungguh-sungguh menjadi bagian dalam kehidupan kami, sebagaimana Engkau inginkan dan kehendaki, kami terus diubahkan di dalam Engkau. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, ketika kita dapat bersatu bersama-sama dan kita berdoa, pasti tidak ada yang akan ada yang tidak suka ya, yaitu si jahat. Karena ketika kita sebagai umat Tuhan dapat bersatu bersama-sama, apalagi berdoa bersama-sama, apalagi menunjukkan satu kesatuan yang dapat dilihat oleh sekeliling kita, mereka tidak akan tinggal diam. Oleh karena itu terkadang kita mengalami banyak gangguan dan pencobaan, karena memang yang dikehendaki Tuhan itu tidak dikehendaki oleh dunia ini, apalagi dari si jahat. Oleh karena itu ketika kita bisa setia, bersatu, dan mendoakan satu doa dalam satu persatuan dan satu kerukunan, kita menjadi satu pancaran dari kemuliaan Tuhan yang tidak mungkin dibendung. Nah, oleh karena itu akan dilihat oleh dunia ini, akan menjadi kesaksian bahwa kita diikatkan di dalam anugerah Yesus Kristus. Mari kita buka firman Tuhan, kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Mazmur, dan kita akan tiba pada Fatsal yang sangat terkenal, yaitu Fatsal 133. Saya undang kita untuk membuka dalam firman Tuhan, dalam kitab kita, atau bisa lihat di layar, Mazmur 133. Saya akan bacakan Mazmur ini. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya, apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab di sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Wah, seperti pujian yang tadi kita naikkan ya. Sungguh indah ketika kita bisa bersatu bersama-sama, kita bisa hidup sebagai saudara-saudara yang diam bersama dengan rukun. Digambarkan itu seperti minyak di kepala yang bisa turun ke janggut, meleleh ke janggut Harun sampai ke leher jubahnya. Dan juga seperti embun di gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab di sanalah Tuhan memberikan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Dan inilah suasana yang kita ingin miliki dan rasakan di dalam persatuan kita dan kebersamaan kita sebagai jemaat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan ini ya, dengan mengawali dengan bertanya ya, kenapa hidup bersama dengan rukun menjadi suatu yang menonjol, menjadi suatu yang baik dan indah yang didambakan? Ya, bukankah memang harusnya kita hidup rukun bersama? Nah, kalau kita lihat di sekeliling kita, ya kita tahu hari-hari ini banyak sekali orang yang tidak bisa hidup rukun bersama. Ya. Dalam keluarga pun sering terjadi cekcok, sering terjadi perselisihan paham, sering terjadi perebutan harta, bahkan perceraian terjadi di mana-mana. Orang tua dengan anak, banyak konflik, banyak sakit hati, banyak yang duka, banyak yang sedih. Nah, kita lihat apakah kerukunan ini ada di sekeliling kita. Ya, saya harapnya pasti ada, khususnya di dalam keluarga kita masing-masing perlu terjadi kerukunan, dalam keluarga Allah di gereja kita perlu terjadi kerukunan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat konteks ini, kita melihat ini adalah satu mazmur yang dituliskan oleh Daud. Nah, kita ingat Daud ya, dia adalah raja yang hebat, tapi dia juga raja yang sering berperang ya. Dia memimpin bangsa Israel untuk berperang, hidupnya dipenuhi dengan peperangan, hidupnya dipenuhi dengan darah, hidupnya dipenuhi dengan pengkhianatan, ancaman, perebutan, konflik. Selalu hidupnya dipenuhi dengan kesengsaraan dan penderitaan.
Bahkan dia dikejar-kejar, nyawanya selalu diancam, baik ketika dia sebelum jadi raja maupun sudah dia jadi raja. Bahkan sama anaknya sendiri dia diancam. Nah, kalau kita lihat di dalam judul Mazmur ini adalah Mazmur ziarah. Jadi ketika orang datang untuk berziarah ke Yerusalem, mereka menyanyikan lagu ini. Dan lagu inilah lagu yang dituliskan oleh Daud sebagaimana dituliskan dalam Alkitab kita. Jadi kita bisa membayangkan suasana yang Daud rasakan. Setelah dia pulang berperang, dia berpulang dari medan perang, kemudian pas dia mau masuk ke Yerusalem, dia naik dari lembah. Dia naik dari lembah, kemudian dia melihat kota Yerusalem. Wah, pasti ada suatu sukacita dan kelegaan. Ada pengharapan melihat kota suci, melihat kota Tuhan, kota mulia yang dapat membawakan damai sejahtera dan perlindungan dan keamanan bagi Daud dan pasukannya. Karena di dalam hadirat Tuhan, warganya, anak-anaknya, hidup rukun di dalam kerukunan dan damai sejahtera Tuhan. Dan sudah lama mungkin mereka tidak merasakan itu karena mereka berada di medan perang. Kalau kita bayangkan itu, kita dapat menghayati kenapa Daud menuliskan begitu emosional. Ya, wow, sungguh indahnya, sungguh baiknya. Jadi kita mau nyanyi lagu tadi lagi ya. Nanti kalau kita setelah jam doa ini atau nanti setelah jam doa ini kita juga bisa menyanyikan lagu itu lagi. Untuk lagu yang membawa sukacita juga bagi kita ketika kita menyanyikannya ya. Nah, kalau kita mendalami ayat ini, kita melihat Daud menggambarkan seberapa indahnya sukacita itu ketika pulang dari peperangan, dari konflik menuju kota Yerusalem. Dikatakan di situ dalam ayat kedua dan ketiga, sukacita ketika ia dapat merasakan kerukunan hidup bersama-sama dengan saudara-saudara yang bisa hidup dengan rukun. Itu indahnya seperti minyak yang ada di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Itu kerukunan yang dapat dilihat dan didambakan. Itu indahnya seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab di sanalah Tuhan memerintahkan berkat, hidup untuk kehidupan, untuk selama-lamanya. Ada dua unsur di sini yang dapat kita pelajari dan kita dalami untuk kita bisa memahami gambaran tentang indahnya hidup rukun bersama ini. Yang pertama ada Harun dan juga ada embun. Nah, Harun ini melambangkan ia adalah imam. Ya. Harun adalah imam, jadi Harun ini melambangkan hubungan kita dengan Tuhan. Sedangkan embun di Bukit Hermon itu adalah tempat penampungan air. Di tengah-tengah kekeringan padang gurun, jarang sekali hujan di Israel dan di sekitar situ. Ketika ada embun, pada musim dingin, embun itu ditampung, dan itulah memberikan kelegaan dari kedahagaan di sekeliling padang gurun itu. Ada aliran yang membuat nyambung kalau kita melihat di dua gambaran ini. Ada satu aliran yang membuat menyambung antara kepala, ke janggut, dan ke leher jubah. Harun yang memiliki berkat rohani, yaitu Tuhan Allah, yang menyambung di dalam Yesus Kristus kepada kita, orang yang percaya. Sehingga kita yang percaya kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus dapat memperoleh berkat hidup selama-lamanya, Alkitab berkata. Embun juga sama, embun itu menggambarkan berkat jasmani. Embun di Bukit Hermon, itu harus ditampung. Jadi tidak bisa kalau didiamkan saja, pasti ketika matahari terbit dia akan hilang. Nah, orang Israel sangat pandai sekali. Mereka membuat tempat penampungan di mana embun itu ketika udara berembun dan salju meleleh itu bisa dialirkan, dan aliran itu dialirkan berkilo-kilometer sampai dengan bisa masuk ke sungai bawah tanah yang dapat menuju ke kota Yerusalem. Ya, luar biasa memang arsiteknya pada zaman itu. Tapi kita bisa membayangkan nikmatnya, indahnya embun Gunung Hermon itu yang bisa mengalir dalam sungai dan bisa dialirkan juga sampai ke Yerusalem, sehingga di tengah-tengah kekeringan ada air minum. Nah, kiranya gambaran dari dua ilustrasi yang diberikan oleh Daud ini menolong kita untuk mengerti seberapa berharganya, seberapa indahnya ketika ketika kita sebagai anak-anak Tuhan dapat melihat
dan merasakan dan hidup sebagai saudara-saudara di dalam kerukunan. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ya, sebelum pindah ke Bandung, kami pernah diberikan kesempatan untuk melayani di Nias setelah gempa bumi di Nias. Sebulan kami di sana, dan saya berangkat beserta dengan beberapa mahasiswa yang telah menjadi sukarelawan untuk menolong memperbaiki baik gedung maupun kondisi desa. Dan kami berangkat, tiba di Nias, kami melihat keadaan dan kami membantu apapun yang bisa kami bantu. Kami mengangkat puing-puing, kami cat tembok-tembok yang mungkin sudah teruntuhkan, kami membangun dengan bata, kami lakukan apa saja, bersih-bersih lingkungan, dan semua itu kami lakukan. Dan memang secara fisik ya, sebulan melakukan pekerjaan seperti itu sangat melelahkan. Dan saya ingat waktu tiba waktunya untuk pulang, dan saya tiba di Semarang, ya kalau teman-teman yang mengenal STBI, itu berada di atas bukit ya. Dari jauh waktu itu masih harus naik beca ya. Naik beca, kemudian melihat dari jauh ada bukit yang tinggi, itu adalah STBI di mana tempat saya tinggal di situ. Dan saya juga tahu di STBI itu, di tempat kami tinggal, ada istri dan anak yang menunggu untuk bisa dipersatukan kembali. Dan ketika ada harapan untuk ketemu keluarga, ketemu istri, ketemu anak, itu menjadi sukacita yang besar. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, sungguh alangkah nikmatnya persatuan dalam keluarga yang pasti dinantikan setelah sekian lama berlalu dan terpisahkan. Tetapi selain daripada itu, walaupun secara fisik kelelahan, ada juga sukacita yang besar yang telah terjadi oleh karena pelayanan yang dapat kami lakukan bersama-sama dengan teman-teman STBI di Nias. Ada yang memberikan kekuatan juga walaupun harus berlelah-lelah. Ya, ketika kami sebagai sekelompok orang dari Semarang datang ke Nias untuk menolong dalam bencana dan menolong bencana yang ada di sana, kami bersatu untuk membangun kehidupan berdasar Injil yang diberitakan, ada sukacita yang besar. Hubungan kami bersama-sama dengan tim dan juga dengan masyarakat itu membawa sukacita yang besar sehingga terpancarkan berkat rohani, baik dari Injil yang kami beritakan maupun sukacita besar yang kita bawa ketika kami bersama-sama bersekutu. Saya ingat suatu kali setelah seminggu kami di sana, warga setempat berkomentar, wah ini kelihatannya kok grup ini grup apa nih ya, kok grupnya berbeda ya. Kalian ini sangat menikmati ketika kumpul-kumpul, makan bersama, ketika makan snack bersama, ketika bermain dengan anak-anak, ketika harus kerja keras pun, dan itu bisa dilakukan bersama-sama. Ada sukacita besar, ketika doa bersama, itu juga membawa suatu suasana yang sangat indah. Dan masyarakat sekeliling berkata, wah jarang kami dapat melihat hal ini. Dan mereka memang tidak mensyukuri terjadinya kerusakan karena gempa bumi, tetapi mereka bersyukur dapat bersekutu bersama-sama dengan tim yang ada di sana. Yang sangat menarik, yang memancarkan kasih Tuhan itu. Kami membawa Injil, dan Injil juga dihidupi, menjadi menarik seperti kota di atas bukit. Terangnya terpancarkan, membawa keindahan, membawa kebaikan. Apalagi mereka bisa berkenalan sama orang-orang yang dari Semarang, sehingga ada persatuan, gak ada harapan untuk dapat hidup bersama-sama, apalagi hidup dalam kerukunan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita sudah diberkati dengan berkat rohani, di dalam keselamatan yang menyambung ke dalam berkat jasmani. Minyak di kepala Harun, di kepala yang turun ke janggut sampai ke leher jubah, itu adalah berkat rohani yang ada di dalam Yesus Kristus. Kita tidak mungkin dipersatukan sebagai anak-anak Tuhan di dalam gereja kalau kita belum percaya kepada Yesus Kristus. Kita sudah diberikan berkat rohani di dalam keselamatan yang tersambung kepada berkat jasmani. Karena keselamatan itu kita hidup dengan penuh berkat-berkat jasmani yang pasti tidak dapat terhitung nilainya. Oleh karena itu, kita diingatkan dan kita didorong dari Mazmur yang indah ini. Mari kita hidup sebagai sesama anak-anak Tuhan secara rukun, sebagai sesama pewaris keselamatan. Walau kadang ada perbedaan, walau kadang ada beda pendapat, walau kadang ada salah paham,
Ini akan memancarkan terang kemuliaan Tuhan yang dapat dinikmati dan dilihat apabila kita dapat hidup rukun bersama sebagai anak-anak Tuhan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan firman yang menguatkan dan mengingatkan kami bahwa kami telah Engkau selamatkan. Dan sebagai umat tebusan-Mu yang telah merasakan keselamatan-Mu, kami hendak hidup rukun bersama-sama. Kami hendak Tuhan hidup rukun sebagai keluarga-Mu, di tengah-tengah keluarga kami, kerukunan kami, harmonis kami, kasih yang kami tunjukkan, biarlah itu dapat menjadi satu kesaksian yang indah, jadi satu berkat kepada tetangga-tetangga sekeliling kami. Di dalam kami hidup sebagai keluarga-Mu di gereja-Mu ya Tuhan, kiranya kami dapat rukun bersama-sama, bersatu, bekerja sama, saling menolong, saling mengasihi, saling mempedulikan. Walaupun ada perselisihan, walaupun ada mungkin beda pendapat, namun kami tetap dapat saling mengasihi, menguatkan, menolong. Bahkan kami dapat melayani masyarakat sekeliling, biar itu menjadi satu kesaksian. Betapa indahnya, betapa mulianya, betapa baiknya kerukunan hidup yang didasari oleh karena kami telah diselamatkan oleh Engkau ya Yesus. Kami ingin menjadi saluran berkat-Mu yang dapat menyambungkan embun sebagai air minum, di mana kami bersaksi bahwa sukacita, bahagia, kerukunan ini itu terjadi oleh karena kami telah Engkau selamatkan. Terima kasih ya Tuhan atas penguatan ini. Hendaklah kami dapat hidup rukun bersama-sama sebagai pancaran kemuliaan demi kebaikan dan keindahan yang dapat kami tujukan itu semua oleh karena-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat berdoa Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita doakan dalam satu kesatuan hati. Persatuan dan kerukunan yang terjadi agar kita menjadi pancaran demi kemuliaan Tuhan, menjadi kesaksian di dunia ini. Tuhan berkati.